Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kemarin ketika saya mendengar kabar bahwa Habib Rizik itu terbaring sakit di rumah sakit Umi, kasihan. Yang harusnya dia bisa melanjutkan cita-citanya, bisa melanjutkan provokasinya untuk berperang melawan pribumi, akhirnya gagal. Tapi ternyata tidak. Habib Rizik sampai dengan hari ini baik-baik saja. Dia segar bugar kok. Bahkan kemarin sempat didatangi, sempat halal bihalal dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Seorang wakil menteri itu mendatangi Habib Rizik. Yang jelas-jelas Habib Rizik itu adalah ketua dari Ormas terlarang, FPI. Iya, FPI pernah dibubarkan kan? Karena FPI itu setara dengan PKI. Sama-sama, bebuyutnya itu sama dari Yaman Selatan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Habib Rizik itu terkapar di rumah sakit sehingga pribumi ya, yang diadu domba untuk saling berantem itu gagal, itu ternyata tidak benar. Ya alhamdulillah menurut saya. Iya, jadi kita sudah ya bersumbang gitu ya. Kita sudah bahwa paling-paling Habib Rizik ketika sudah memprovokasi umatnya, umat 212, umat FPI, itu pasti dia akan kabur gitu. Tapi nyatanya tidak. Habib Rizik gentle ternyata. Dia tidak kabur dan dia sekarang sedang ngopi di Petamburan, di markasnya FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Iya, jadi kalau ada sebagian orang yang bersyukur atas ketidakjadian perangnya, ya itu alhamdulillah gitu. Tapi kalau menurut saya enggak sih. Enggak, harusnya memang perang harus terjadi. Iya, baik pribumi dengan Habaib dan keluar Habaib dengan Balwi, ataupun pribumi dengan muhibbinnya, yaitu dengan londo-londo irengnya, dengan pengkhianat bangsa. Iya. Jadi kalau tidak jadi perang itu ya sangat mungkin besok Rizik itu akan teriak-teriak lagi, memprovokasi lagi. Jadi kapan perangnya gitu loh. Kapan perangnya? Ya bagi beberapa muhibbin itu yang sok keras gitu ya, saya muhibbin, saya siap untuk melawan PBI, siap untuk melawan orang-orang yang tidak sepaham dengan Balwi, yang menistakan ulama, menistakan habaib begitu. Satu orang curut begitu, dikira kita takut gitu, sosokan bawa pedang gitu. Dikira takut. Ya, kisah-kisah nyata zaman dulu bahwa moyang-moyang kami itu para pejuang pun diganggu oleh teman-teman sepribumi, yaitu para pengkhianat, londo-londo ireng. Dan endingnya ya londo-londo ireng itu para pengkhianat yang mutiar. Jadi sekarang ketika kami seperti ini, ketika kami sangat marah terhadap para penjajah imigran Yaman yang sekarang sedang memprovokasi sebagian orang Nusantara yang otak udah pada konslet itu, ya kami akan tetap, ya kami sangat siap intinya. Ya. Jadi ketika gagal begitu malah menyedihkan. Kapan perangnya gitu? Kapan? Kalau teriak-teriak begitu kan setiap orang bisa gitu. Tapi kalau untuk perang ya ayo gitu loh, biar jelas gitu. Iya kan, bisa biar sekalian ini nanti perang Habib kita habisi di Nusantara ini kan. Iya, tidak peduli tua muda, laki perempuan. Kalau memang harus perang, ya perang biar kita habisi gitu loh. Iya kan? Biar kita siapkan untuk kerandanya. Terus ini kemarin dari Immanuel Ebenezer itu ke sana, ke tempatnya Habib Rizik, katanya silaturahmi halal bihalal atau apa gitu. Yang kita tahu bahwa
para pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat pemerintah, apalagi seorang wakil menteri itu tidak pantas lah ke sana. Bahkan di sana seolah itu melakukan pembelaan bahwa kalau FPI Marhayu Balu itu dibilang radikal, ini sudah patah kok. Buktinya saya ke sana begitu. Buktinya saya ke sana. Lah orang kalian ini dalam kasusnya Munarman dulu ada take and give kok. Ada take and give, saling gitu. Jadi sangat wajar gitu. Bahkan kalau bisa dibilang negara ini kecolongan dengan dijadikannya Immanuel ini sebagai wakil menteri, kemudian masih tetap harmonis dengan para pengkhianat negara. Iya, orang-orang yang didekati oleh Immanuel ini, orang-orang yang didukung yang katanya toleransi, mereka itu siapa? Mereka ini adalah kelompok orang yang selalu menjelekkan pemimpin negara kita, Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan semua orang yang tidak sepaham dengan mereka. Ya mungkin Immanuel ini kuper atau apalah gitu. Ya walaupun nyata-nyatanya di ini ada sebuah ikatan batin nah, pada saat kasusnya Munarman. Entah menagih janji, entah menagih apa gitu. Wallahu alam. Ya, kalau kita melihat videonya, kemudian kita lihat komentar-komentar di para netizen, itu mengerikan. Iya, komentar tentang Immanuel Ebenezer ini. Jadi dengan gagalnya perang itu jadi kurang seru lah. Harusnya Habib Rizik itu ya tetap semangat gitu loh. Karena Habib Rizik kondisinya itu sekarang sedang baik-baik saja, tidak sedang sakit, tidak sedang umroh, tidak sedang berlibur ke Mal, tapi Habib Rizik sekarang sedang berada di markas FPI dalam kondisi segar bugar. Harusnya lebih lantang untuk memimpin perang dengan pribumi. Iya, harusnya lebih lantang gitu. Semakin cepat semakin baik. Karena sudah dengan yang disampaikan bahwa setelah Lebaran, jangan salahkan kami apabila negara Indonesia ini dijadikan sebagai ladang perang, sebagai medan perang atau laga. Ya monggo kan. Kita sudah sangat menunggu gitu loh. Dari sebelum Lebaran sampai dengan hari Lebarannya, hari haknya, terus beberapa hari sampai dengan hari ini. Kita sudah menunggu. Apalagi si Aldo yang katanya menunggu instruksi dari Rizik Syihab, siap untuk berjihad. Nyawa yang dikorbankan. Ini gitu. Rindu dengan kematian, rindu dengan syahid. Iya kan? Jadi kalau Rizik itu benar-benar konsekuen gitu, gentle, seorang pemimpin sejati. Jadi apa yang sudah diucapkan itu jangan ditarik. Ibarat sudah meludah itu jangan dijilat gitu. Laki-laki kok begitu sih? Katanya sudah menabung dalam perang kok nyata-nyatanya kok berampem. Ini sudah Lebaran, sudah selesai. Jadi momennya tepat. Rizik juga dalam kondisi sehat, tidak sedang sakit. Kenapa tidak jadi perang? Mungkin muhibinnya juga sudah pada siap. Iya. Dan perlu diketahui, kami insya Allah lebih siap. Kami berdiri di tanah Nusantara. Kami berdiri di tempat kakek moyang dan nenek moyang kami dilahirkan. Kami bukan pendatang. Makanya demi apapun, ya, demi apapun, kami akan mempertahankan tumpah darah kami, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan Nusantara. Jadi bodo amat dengan para muhibbin, bodo amat. Kalau dulu ada pengkhianat, sekarang pun ada. Kalau udah ada lendoirang, sekarang ada mukibul. Ya masih ada waktu ini, yang namanya setelah Lebaran itu masih besok, lusa, atau lusanya lagi, ya lebih baik perang. Jangan mencah-mencah seorang ulama, katanya ulama, itu jangan mencah-mencah lah. Ya, kalau sudah meludah, jangan dijilat lagi ludahnya, jijik. Ya, jijik tau.
Oke, saya berharap Habib Rizik tetap konsekuen untuk menindaklanjuti tantangannya, yaitu perang. Kenapa? Biar kami pribumi itu lebih jelas, lebih cepat untuk menghilangkan para penjajah di muka bumi Nusantara ini. Ya, insya Allah kami sudah sangat siap. Sudah sangat siap. Kalau seperti ini, kapan kita perang? Bagi para muhibbin, udah amat. Udah amat. Nah, mereka tentunya adalah keturunan dari para pengkhianat, keturunan dari centeng-centeng dan londo-londo Irang. Dan bagi para pribumi yang siap untuk mempertaruhkan jiwa dan raganya demi Nusantara, demi tumpah darahnya, ayo, kita yang harus tetap menjaga negeri ini. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasa.